selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidup. Engkau membutuhkan kesembuhan. Engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluargamu. Bahkan mungkin keluargamu sedang ada di ambang kehancuran. Hari ini ingatlah, engkau punya Allah yang besar. Selama kita masih bernafas, mujizat masih ada. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada Dan percaya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini mari kita datang di hadirat Tuhan. Di doa malam ini mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita. Meyakinan percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kami yang lebih terbaik. Mari kita berikan untuk Tuhan. Lewat pujian penyembahan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk malam yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir
di tengah-tengah umat-Mu yang menyembah Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang luar biasa, yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Bapa, kami siap memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Amin Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Amin Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin Tuhan. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku.
padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari belajar untuk menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu hanya bagi Tuhan. Sembah Dia, puji Dia. Oh Tuhan, Engkau yang layak untuk disembah, Engkau yang layak untuk ditinggikan Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Mari angkat penyembahanmu bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari tinggikan nama Tuhan, sebab Dia telah memberi yang terbaik dalam hidupmu. Mari sembah Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Tiada nama lain selain Engkau yang layak untuk kami sembah. Haleluya Tuhan. Engkau baik, Engkau teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus Tuhan, Yesus Raja. Segala yang terbaik, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang untuk menyembah Tuhan dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami mau menghampiri tahta-Mu Tuhan.
Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan. Ada perlindungan Tuhan selalu ada atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin Tuhan. Kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan. Amin Tuhan. Hadirat-Mu Yesusku, hanya Engkau segalanya. Yesus Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Dengan sungguh katakan, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Lagi katakan, ku yakin. Oh Tuhan, Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
kesembuhan. Oh, terjadi di sini. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau memenuhi kami di tempat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang berbicara Tuhan. Biarlah Engkau semakin bertambah, kami semakin berkurang. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom HCC Families, saya percaya di malam hari ini kita semua sungguh menerima, mengalami dan merasakan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Saya berdoa sungguh kiranya apapun yang Bapak Ibu Saudara usahakan, Bapak Ibu kerjakan, dan apapun kerinduan dan doa Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan buat berhasil dan Tuhan nyatakan berkatnya tepat pada waktunya Tuhan. Oke, sebelum kita belajar di doa malam hari ini, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk sepanjang hari ini. Kami tiba di malam hari ini. Semua karena penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan yang sungguh menyelimuti kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami malam hari ini mau belajar Tuhan untuk jauh lebih baik lagi, dan kami mau kuasa Tuhan, hadirat Tuhan sungguh nyata di setiap musim kehidupan kami. Bapa yang baik, aku berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjamah dan Engkau melawat setiap pribadi yang sedang menyaksikan doa malam saat ini Tuhan. Aku berdoa juga Tuhan, kiranya Engkau tetap tinggal diam Bapa di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan yang siap belajar sama-sama katakan amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan doa malam di hari ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hal apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak sungguh dalam hal kebingungan. Kita lagi bingung, kita harus ngapain ya? Ketika kita merencanakan sesuatu, kita harus ngapain ya? Kita harus mempersiapkan apa ya? Nah, malam hari ini kita akan belajar, dan doa malam hari ini saya beri judul We Know What to Do. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Saudara siap? Katakan yes. Yes, oke. Nah, ketika kita merencanakan suatu hal, pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu untuk hal tersebut. Dalam setiap hari, dalam kehidupan hari-hari Bapak Ibu Saudara, pasti Bapak Ibu Saudara mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Contoh, anak mau sekolah, pasti kita harus bangun, kita harus mempersiapkan sarapannya, pakaiannya, dan pastikan buku-bukunya, buku-buku pelajarannya tidak tercecer. Atau yang sekarang anak-anak yang sedang sekolah online, pasti para orang tua mempersiapkan pakaiannya dan pelajaran apa yang akan dia pelajari. Oke? Hal contoh yang paling sering kita lakukan di pagi hari, terutama bapak-bapak nih yang suka ngopi, termasuk saya. Nah, ketika kita mau bikin kopi, pasti kita akan mempersiapkan, kita harus memasak airnya, dan kita harus sediakan wadahnya, kita sediakan gelasnya, dan kita perlu menyediakan kopinya. Kalau saya biasa kalau minum kopi, saya nggak pernah pakai gula, karena saya nggak suka apapun makanan yang manis-manis. Cukup istri saya aja yang manis. Oke. Nah, ketika kita bikin kopi,
kita perlu mempersiapkan hal tersebut. Oke? Kita perlu masak airnya, kita perlu ambil gelasnya, dan kita perlu menyediakan kopi dengan gulanya. Dan kita perlu tahu takaran yang pasti, takaran yang sesuai selera, gitu. Nah, bulan ini kita membahas tema besar bulan ini adalah level up holiness, di mana kita melevel up kondisi kekudusan kita dalam hidup, gitu. Nah, kita balik lagi ke firman Tuhan. Saya akan membacakan Yosua 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. 2000 hasta itu sama dengan kurang lebih 900 meter, Bapak Ibu Saudara. Nah, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Nah, Yosua berkata kepada bangsa itu. Yosua ngasih tahu, kuduskanlah dirimu, katanya. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Firman Tuhan dulu, kemarin, sampai selama-lamanya itu sangat relevan sampai hari ini, bahkan selama-lamanya. Oke? Itu sebabnya firman Tuhan hari ini berkata kepada saya dan saudara juga. Firman-Nya berkata, kuduskanlah dirimu, Johan, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Wow, amazing. Karena ketika kita menguduskan diri kita saat ini, Tuhan akan mengerjakan perkara yang ajaib, melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita semua. Wow. Hal yang luar biasa ya, ketika kita menjaga kekudusan, ketika kita hidup dalam kekudusannya Tuhan, ketika kita menguduskan diri, Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya. Nah, Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jika diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu dalam karirmu, keluargamu, masa depanmu, bisnismu, tapi
bisa juga tidak terjadi. Karena kenapa? Karena kita tidak mentaati perintah awalnya. Perintah awalnya apa? Mari kita ingat sama-sama. Kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu. Terlebih dahulu. Baru Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Yes. Nah, di firman Tuhan mengatakan bahwa perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib seperti apa ya? Kira-kira hidup saya masih biasa aja tuh, masih gini-gini aja, masih jadi karyawan, belum jadi sultan gitu ya kan. Tapi perkara ajaib yang Tuhan maksud adalah one day ketika saudara memerlukan sesuatu mujizat dari Tuhan, percayalah, di saat itu Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib untuk saudara. Katakan amin. Nah, itu sebabnya kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin di tengah-tengah dunia yang semakin chaos ya, dunia semakin justru memperlihatkan keduniaannya gitu, keduniawiannya. Dan anak-anak Tuhan justru perlu tahu apa yang harus dia lakukan. Itu sebabnya firman Tuhan malam hari ini buat saya dan Bapak Ibu Saudara adalah kuduskanlah dirimu, maka Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Yes. Contoh, ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, kita mungkin difitnah, kita mungkin dihina, kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan memaki, kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh kita tidak bisa saling menjatuhkan. Itu nggak boleh. Justru hal tersebut akan membuat kita jauh dari perbuatan ajaibnya Tuhan. Saudara paham sampai di sini? Nah, contoh tokoh dalam Alkitab, Daniel ketika dia diperhadapkan dengan ketika Daniel diperhadapkan dengan makanan-makanan yang bukan berasal dari makanan yang sehat pada saat itu, dan Daniel sampai dijebloskan ke dalam gua singa. Apa yang dia lakukan? Dia tetap berdoa. Dia tetap memuji nama Tuhan, karena dia tahu perbuatan ajaib yang daripada Tuhan akan nyata dalam kehidupannya. Daud sama halnya, ketika dia didatangi oleh seorang Goliat justru memaki Daud pada saat itu. Dia bilang, anjingkah aku, engkau mendatangi aku dengan batu dan lembing itu, katanya. Apakah Daud justru memaki balik? Emangnya kamu siapa? Daud kan gak bilang gitu. Tapi manusianya kita terkadang mau menjawab, mau meresponi hal yang tersebut. Saya pun kadang suka terpancing dengan emosi yang kacau lah. Tapi saya tahu
ketika saya terpancing emosi, perbuatan yang ajaib daripada Tuhan tidak akan nyata dalam kehidupan saya. Nah, itu sebabnya Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing itu, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Wow, seorang pemimpin, dia tahu apa yang harus dia lakukan. When we don't know what to do, we know what to do. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, sesungguhnya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Katakan amin. Yes. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego disuruh menyembah patung. Kalau tidak, akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Apakah dia, aduh, nanti saya mati, jangan deh. Ya udah, saya nyembah aja deh. Yang penting saya nggak dimasukin ke perapian yang menyala-nyala. Enggak. Seorang yang dipimpin oleh Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, pasti hukumnya pasti diproteksi Tuhan. Why? Kenapa diproteksi Tuhan? Karena Tuhan tahu hatinya Daud, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, hatinya mereka tertuju hanya untuk Tuhan. Maukah kita saat ini, mulai hari ini, mulai malam ini, maukah kita sungguh berserah hanya kepada Tuhan? Hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego justru menjawab hal yang luar biasa buat saya. Dia menjawab, kalau Tuhan yang sanggup, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami, Dia pasti menolong. Tapi sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami untuk menyembah Dewa Tuhanku Raja, kami tidak mau. Dunia makin kejam. Apakah kita justru mengikuti apa yang dunia mau? Atau kita mengikuti apa yang Tuhan mau? Pastikan, mulai malam ini sampai kapanpun, sampai pertandingan kita berakhir, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Yes. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tahu dalam pernikahan, dalam hubungan, dalam sikap hati. Kita perlu tahu bahwa ada yang namanya pemisah antara kita dengan perbuatan ajaibnya Tuhan. Mari kita belajar dari Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kita balik lagi ke perbuatan ajaib. Apabila kita menginginkan perbuatan ajaib, saudara boleh angkat tangan yang di rumah. Siapa yang mau perbuatan ajaib Tuhan nyatakan, boleh angkat tangan. Wah, banyak banget. Nah, saya berdoa kiranya perbuatan ajaib Tuhan nyatakan malam hari ini. Tapi kuduskanlah dirimu. Jauhkan dari segala kejahatan. Yes.
Nah, Yesaya memberitakan tentang adanya pemisah antara Tuhan dan kita, yaitu dosa yang kita perbuat. Dosa is dosa. No matter how big, how small, sin is sin. Dosa besar, dosa kecil, tetap dosa. Makan besar, makan kecil, tetap makan, tetap kenyang. Yes. Nah, Tuhan akan melakukan perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita apabila ada dua hal. Yang pertama, kita bisa menjaga kekudusan dalam pernikahan atau hubungan. Nah, Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Jadi firman Tuhan berkata nih, memerintahkan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Saya dan istri saya tahun ini masuk ke pernikahan kita yang ketiga. Puji Tuhan, tidak baik-baik saja karena konflik dalam pernikahan pasti ada. Karena konflik justru kita saling mengasihi apabila kita meresponinya dengan baik dan dengan kasih. Yes. Nah, kalau kita menjaga kekudusan dalam hubungan atau keluarga, dalam pernikahan, Tuhan akan memberikan janjinya yang besar banget. Janjinya tuh besar sekali. Nah, karena dengan apa kita menjaga hubungan atau menjaga pernikahan kita, itu menentukan apa yang akan Tuhan perbuat dengan pernikahan kita. Jadi apapun yang saudara perbuat, apapun yang saudara jalani dengan hubungan pernikahan Bapak Ibu Saudara, itu menentukan apa yang akan Tuhan perbuat dalam pernikahan kita. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara melakukan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, Tuhan akan melakukan perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita apabila kita menjaga sikap hati. Ketika kita menjaga sikap hati, kita pasti dapat menjaga perkataan, perbuatan, tingkah laku, pola pikir, pasti kita dapat menjaga itu semua. Karena kenapa? Semua berasal dari hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, kita semua tahu ayat ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah karakter kita dikenal orang. Karena dari hatilah karakter kita tercipta dan orang tahu, orang bisa nilai. Dari situlah nilai yang kita hidupi dapat dilihat orang. Dan dari situlah buah yang kita hasilkan, orang bisa merasakannya. Jadi pastikan kita bisa menjaga hati mulai malam hari ini sampai pertandingan kita berakhir. Nah, keputusan hati kita tergantung apa yang kita putuskan dalam hidup. Keputusan hati kita tergantung apa yang kita putuskan dalam hidup. Wow. Ketika kita memutuskan untuk lebih mendengar omongan orang lain yang tidak baik, omongan orang lain yang menghakimi, yang menghina, bahkan mempersalahkan, maka hati kita pasti akan kacau dan sakit. Hati kita pasti kacau. Kita pasti sakit hati.
ketika kita memutuskan untuk lebih mendengarkan apa yang orang bilang. Tetapi ada kabar baik. Apabila kita memutuskan untuk lebih mendengar apa yang Tuhan bilang, maka hanya ada kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan ketenangan dalam hidup. Ingat, keputusan hati kita tergantung dari apa yang kita putuskan dalam hidup. Saya percaya setiap hal yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan pasti akan menolong, Roh Kudusnya pasti membantu, Tuhan pasti memberikan hikmat, dan Tuhan akan memberikan pewahyuan yang luar biasa buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah, saya berdoa kiranya kekudusan yang kita lakukan hari ini dapat menyatakan perbuatan baiknya Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam karir, keluarga, usaha, bisnis, apapun itu. Saya berdoa kiranya perbuatan baik daripada Tuhan, perbuatan ajaib dari Tuhan dapat Tuhan nyatakan untuk saya dan saudara semuanya. Amin untuk firman Tuhan. Saya akan menutupnya dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur di malam hari ini kami bisa belajar tentang bagaimana kita bisa menjaga kekudusan dalam sikap hati dan menjaga kekudusan dalam hubungan pernikahan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mau hidup mentaati apa yang Tuhan ingini, kehidupan kami akan Tuhan limpahkan dengan perbuatan ajaib. Dan kami percaya juga Tuhan, ketika kami memutuskan untuk lebih mendengar omongan orang lain, kami pasti akan kecewa. Tetapi malam hari ini Tuhan, kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan apa yang Tuhan bilang. Karena ketika kami mendengar apa yang Tuhan bilang, kami mendapatkan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan ketenangan dalam hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Aku berdoa sungguh Tuhan, kiranya apapun yang jemaat-Mu rasakan hari-hari ini, Engkau sungguh memberikan sukacita, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan berkat-Mu Tuhan. Dan aku percaya ada tangan Tuhan yang selalu menolong, menopang setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, bersyukur Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan dan kelancaran dari ibadah doa malam hari ini. Terima kasih telah menuntun kami dari awal ibadah sampai ibadah akhir ini Tuhan. Kami bersama-sama akan menutup ibadah ini dan kami percaya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan orang tua dan anak dan orang tua. Kami percaya Tuhan akan melimpahkan cinta kasih-Mu bagi setiap kami. Kiranya Bapa memberkati kami semua dan kami bisa beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa sungguh melingkupi setiap hati kami, melingkupi setiap kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya,
berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, mencari wajahnya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, Jesus. Oh, kami sembah Kau, Yesus. Oh, Jesus. Oh, hadirat-Mu, Yesus. Oh, yes, hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
penuhi baik-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh,